Halo Strategy Friends, belum genap sehari Presiden Donald Trump dilantik, tapi bisa bikin Indonesia terancam hilang potensi pendapatan sebesar 1.000 triliun rupiah. Yes, 1.000 triliun, nggak salah dengar. Saya, Dina, yuk kita bahas isu yang penting banget, yaitu keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk keluar dari perjanjian Paris. Amerika berarti memilih status yang sama ya dengan Iran, Yemen, dan Libya yang tidak ikut perjanjian Paris. Aduh. Keputusan ini, anyway, akan bikin pusing kita. Karena pemerintahan Prabowo sebenarnya udah dari jauh hari membayangkan akan mendapatkan uang segar sebanyak 3.000 triliun dari perdagangan karbon. Apa sih itu semua? Yuk kita kupas supaya Indonesia bisa mengantisipasi dengan lebih baik. Nah, buat kalian yang sudah ikut isu perubahan iklim, pasti tidak asing dengan istilah perjanjian Paris atau Paris Agreement. Perjanjian Paris itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan 195 negara, dan waktu itu ditandatangani perjanjian tahun 2015. Dan perjanjian ini termasuk yang paling alot sedunia, karena mau menyatukan kepentingan banyak pihak, padahal berat ya menyatukan kepentingan begitu banyak pihak untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, sesudah ada tarik ulur, negosiasi yang panjang, penuh drama pula, akhirnya sepakat bahwa pada dasarnya pemanasan global itu tidak boleh sampai mencapai 2 derajat Celcius. Dan jika memungkinkan, harusnya hanya 1,5 derajat Celcius saja, which is sama seperti suhu dunia 200-300 tahun lalu lah, sebelum ada revolusi industri. Nah, yang menarik, perjanjian Paris ini kan bukan cuma tentang target mengurangi pemanasan global ya, tetapi juga kesempatan atau peluang untuk melakukan perdagangan karbon. Karena pada dasarnya perusahaan atau pabrik yang mau nggak mau tetap harus mengeluarkan karbon karena mereka harus berproduksi, misalnya perusahaan listrik, bahan bakarnya batu bara atau minyak bumi kan masih harus lanjut. Kemudian ada pabrik baja, kaca, semen, pupuk misalnya, dan industri lain tetap harus jalan kan untuk perekonomian. Jadi mau nggak mau mereka semacam diberi izin untuk mencemari iklim, asal mereka mau bayar ganti rugi. Nah, cara bayar ganti ruginya gimana? Misalnya dengan mendukung perusahaan atau negara lain yang sudah menjaga lingkungan, supaya karbon-karbon yang dicemarkan tadi ibaratnya bisa hilang lah, terserap di udara. Nah, berapa yang harus dibayar dan sebagainya itu diatur dengan berbagai macam mekanisme. Misalnya REDD plus, singkatan dari Reducing Emissions for Deforestation and Forest Degradations. Di mana di situ Indonesia menghasilkan kredit karbon dengan mengurangi deforestasi atau mengurangi pembabatan hutan dan mengelola sumber daya hutan dengan lebih berkelanjutan. Kemudian ada cap and trade system atau juga pembentukan IDX Carbon Exchange yang baru diluncurkan tahun 2023 lalu. Nah, agar perdagangan karbon itu bisa terkoordinasi dengan efektif, Presiden Prabowo sudah berencana membentuk satu badan, namanya Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon. Tugasnya adalah mengawasi dan mengelola perdagangan karbon di Indonesia. Karena targetnya badan ini bisa mengumpulkan 1.000 triliun rupiah sampai di tahun 2028. Nah, Presiden Prabowo sendiri memperkirakan potensinya sebenarnya mencapai 3.000 triliun rupiah yang bisa digali dari perdagangan karbon ini. Nah, ketika Amerika sudah tidak jadi bagian dari perjanjian Paris, maka orang kemudian bertanya-tanya, siapa yang mau beli karbon Indonesia? Kalau Amerika Serikat sendiri atau perusahaan di Amerika Serikat nggak tertarik lagi untuk beli karbon dari Indonesia, jangan-jangan negara lain atau perusahaan di negara lain juga ikut-ikutan males gitu kan. Padahal Amerika Serikat ini salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, ya setelah Cina lah ya. Jadi anyway, keluarnya Amerika ini bisa membuat perdagangan permintaan global untuk kredit karbon berkurang. Nah, secara psikologis, keluarnya Amerika Serikat sendiri sudah menciptakan satu ketidakstabilan pasar. Investor sekarang sedang ragu-ragu akan harga kredit karbon. Misalnya yang diperdagangkan di IDX Carbon Exchange itu jadinya nggak stabil. Padahal IDX Carbon Exchange yang diluncurkan 2 tahun lalu itu sejauh ini baru bisa memperdagangkan sebanyak 1,13 juta ton karbon ekuivalen. Jadi nilainya baru setara sekitar 58,86 miliar. Jadi masih jauh dari target.
dari rencana 1.000 triliun tadi. Artinya proyek-proyek ambisius Indonesia seperti soal pelestarian mangrove, konservasi hutan, perluasan energi terbarukan, itu kan pasti akan kena dampak. Jadi buat apa investasi kalau ternyata yang mau beli belum jelas atau yang mau beli sedikit. Nah dalam situasi yang seperti ini, Indonesia mau nggak mau harus berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga mau mendapatkan pembeli karbon tadi ya. Dan misalnya Indonesia kemudian perlu fokus melakukan diversifikasi mitra dagang karbon. Yang masih komit sekarang adalah Uni Eropa dan Cina. Dua-duanya masih ikut perjanjian Paris. Nah, itu pendapat saya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Indonesia akhirnya bisa mengatasi tantangan ini menjadi salah satu pemimpin global dalam hal perdagangan karbon? Tulis ya komentar kamu di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe, share-share ke teman-teman. Dan kita akan terus membahas soal kebijakan global, pengaruhnya apa buat Indonesia di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.